Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang mengedukasi iman kita agar tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Muslim Voice akan menyajikan dialog lintas iman antara praktisi Kristen Billy Lin dengan mualaf dari Malaysia, Bang Al Hidayah, di mana pada kesempatan kali ini Billy Lin kembali berargumen tentunya yang sangat menyesatkan, bahwa jelas qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka janganlah sampai kita menduakan atau mentigakan Tuhan, karena Tuhan itu esa satu. Mari kita simak dialog lintas yang sangat menarik ini, di mana mualaf cerdas dari Malaysia tampar polemikus Kristen yang hanya mengandalkan modal asumsi saja. Katanya beriman, ternyata kalian menghina. Ya, kamu bilang beranak pinak, itu kitab para nabi loh, kitab yang diturunkan kepada Musa, itu yang catat Musa loh. Kamu menghina Musa, ya, yang kita yakini. Seharusnya kamu jangan protes tentang perjanjian lama, raja-raja, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, itu kamu nggak boleh sentuh situ, karena itu ranah kita para nabi. Nah, ketika kalian beriman, itu membuktikan. Ketika kalian menghina, kalian mengatakan beriman, itu propaganda, itu bohong, itu dusta. Buktinya kalian menghina loh tulisan-tulisan para Musa. Yang kedua, kamu mengatakan siapa, ya, siapa yang mengajarkan. Makanya ini membuktikan kalian ini tidak tahu tapi berkata beriman, bohong. Ya, di dalam tulisan Musa Keluar 15 ayat 20, ya, yang dikutip kata-katanya juga oleh kitab yang lain berbunyi begini: dan saudara perempuan Harun Miriam, seorang nabi, yang memegang tamborin di tangannya, lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tarian. Itu jelas tertulis Keluar 15 ayat 20. Makanya kalian jangan sok-sok bilang kata beriman tapi nggak tahu isinya, ya. Yang ketiga, tuh tidak ada satu orang Kristen pun, tidak ada satu orang Kristen pun yang meyakini bahwa Tuhan itu, ya, bahwa Yesus itu keluar dari rahim Allah yang beranak dan diperanakan. Ya, loh, kenapa Tuhan kamu ini ketika dikatakan Isa adalah putra Allah, loh, kok dikatakan apa? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini menunjukkan ketidakpahaman ini. Justru ini sangat lemah ini. Ya, jadi jelaskan. Kenapa bisa berargumen begitu? Saya sudah tawarkan ke kamu, jangan samakan Yesus dengan Isa, biar keimanan kalian itu kokoh. Tetapi jika kamu merujuk ke Yesus itu adalah Isa, jelas Allah kamu kena prank, brother, ya. Karena tidak manusia saja yang bukan maha tahu, ya, bisa mengetahui bahwa Allah itu tidak Yesus itu bukan Allah yang beranak. Nah, kemudian kamu jelaskan bukti bahwa Allah itu ada dengan bukti apa. Jadi jangan kamu samakan Yahweh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kamu syahadat atas nama Yahweh, baru Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan, ya, sama dengan Allah para nabi. Coba kamu buktikan, kamu syahadat atas nama Yahweh supaya sama. Karena sampai detik ini bangsa Israel tidak mengenal dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengemis-ngemis lah, ya. Jangan bohongi orang-orang. Coba kamu buktikan kamu bersyahadat atas nama Yahweh. Saya tunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Al Hidayah, silahkan. Bersyahadat atas nama Yahweh, saya tunggu. Billy, bukankah kau tahu bahwa sosok yang kau anggap Tuhan sekarang ini adalah orang-orang buangan di kalangan orang Yahudi Bani Israel? Bagaimana kau bilang ada Tuhan Yahweh, sedang terang-terang yang kau tuhankan sekarang ini adalah anak Maria yang lahir di kota Daud di Bethlehem? Orang Yahudi tidak ada mengimani Yahweh itu adalah anak Maria. Maka sekali lagi saya bawa Anda kembali kepada otak yang dikasih oleh Allah tadi, 15% aja, Billy. 15,5% saja. Tidak usah diguna 80%. Ketika Tuhan lahir di kota Daud,
di tanah Yudea. Orang-orang di sana tidak ada yang menuhankan dia. Kamu yang di Indonesia ini hanya dengan mengikut ajaran pagan Paulus dan Lukas, tiba-tiba kamu bilang haleluya halilintar dan berjoget-joget, dia bilang Tuhan. Coba, logik enggak? Saya Al-Hidayah, pantaskah kemudian saya dipanggil warga negara Indonesia? Tidak kan? Karena saya orang Malaysia. Begitulah dengan Yesus. Dia tidak pantas menjadi Tuhan di Indonesia karena dia orang buangannya di Bani Israel, mengikut Talmud mereka. Dan satu hal yang kamu harus tahu, Billy, selama saya Kristen, tidak pernah saya membaca Tuhan itu Yahuhu Yahaha Yahihi. Karena yang saya terbaca di dalam terjemahan ilahi di kitabnya Malaysia, itu hanya ada ekstensi Yesus dan Allah Bapa. Tidak ada namanya Yahuhu Yahaha, tidak ada. Nah, semua cara, semua hal kamu pinjam asal saja ada Tuhan. Sebab itulah saya bilang, kalau tiada rotan akar berguna juga. Daripada tiada Tuhan, ya manusia pun bolehlah, kan gitu. Ya, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Bagaimana ketika kamu bertanya, tiada Kristen yang meyakini Allah beranak? Alhamdulillah, karena Allah itu tidak diberanak dan tidak memperanakkan manusia. Karena manusia itu ciptaan Allah, tidak mungkin diberanakan oleh manusia, apalagi tidak mungkin diludah, ditinju kepalanya, dipukul oleh manusia. Itu Billy. Ingat, saya dari tadi pertanyaan saya cuma dua. Kamu tunjuk apa sajakah ciptaan Yesus? Kedua, apakah kemahakuasaan Yesus? Apakah sebatas makan ikan goreng dan tidur atas kapal dan makan roti? Ataupun apakah setakat dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, langsung kamu punis dia menjadi Tuhan, karena ini nanti jadi celaka. Ya, ingat Billy, kalau kamu bilang Yesus itu dan Isa tidak sama, karena kamu tidak mau nanti keboblosan dengan ayat per ayat. Mungkin bagi orang-orang yang bukan mualaf, itu pasti mereka bilang tidak sama. Tetapi saya yang pernah mualaf, Yesus yang memberi petunjuk saya untuk masuk Islam, karena dijelaskan di Bible kamu. Di Matius 10:12 nomor 50. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah adikku perempuan, saudaraku laki-laki dan ibuku, bukan yang menuhankan dia. Silakan. Terima kasih saudaraku, Masya Allah. Oke, Bang Billy. Oke, sebentar sebelum ke Bang Billy ya. Di sini ada Bro John Peter Siagian. Shalom, selamat malam Bro. Selamat malam. Oke, karena di sini ada monitor terdengar? Karena di sini ada dua Kristen ya, ada dua saudara Kristen dan ada 3 saudara Muslim. Mungkin saya tawarkan, mungkin bisa 2 lawan 2, bagaimana? Selesaikan dulu saya dengan Hidayah, dilanjutkan dulu. Lanjut. Oke, kalau gitu silakan Bro Billy Lin. Oke. Sudah jelas, kamu masih mengemis-ngemis menyamakan. Oke, menurut ya ajaran Alkitab bahwa Yehovah itulah yang menjadi Yesus, dalam bahasa Ibrani Yesua, artinya Yahweh keselamatan. Ya, sekarang yang saya tanya, ya Allah bangsa Israel itu Allah Ruh. Apakah sama dengan Allah Zat Subhanahu Wa Taala yang kamu ngemis-ngemis sama? Ya, bangsa Israel mengenal nama Allah itu Yahweh. Ya. Sekarang kamu buktikan bahwa Yehovah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kamu mualaf. Isi Alkitab aja teks asli kamu nggak tahu, isi Alkitab aja kamu nggak tahu, pantas kamu mualaf. Kamu mualaf dengan ketidaktahuan kamu, bro. Ya. Sekarang kamu buktikan, kamu syahadat dulu atas nama Yahweh. Baru kamu boleh samakan bahwa Yahweh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak usah bohong-bohong lah. Jangan tipu-tipu orang di sini. Ada berapa yang nonton? Ya, kamu bilang bahwa Yehovah dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Buktikan dulu kamu syahadat atas nama Yahweh. Itu dulu, fokus aku ke situ dulu. Ya, selesai. Fokus aku ke situ. Tunggu, saya mau lihat dia ada syahadat atas nama Yahweh. Gak usah banyak alasan, lari ke sana, lari kemari. Ayo, saya tunggu kamu. Selesai. Oke, masih banyak tidak dimanfaatkan? Enggak. Saya menunggu dia syahadat atas nama Yahweh. Kalau dia mengatakan sama, oke, saya tunggu. Oke, Bang Al-Hidayah silakan. Jadi apa kepentingannya kemudian kita syahadat, sedangkan Kristen saja tidak tahu apa itu syahadat? Yohanes 17:3 saja tidak diimani oleh mereka, apalagi ekstensi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu percuma. Ketika kamu bilang lebih paham dengan bahasa Ibrani, Billy, saya kasih tahu kepada Anda, dalam 3 bahasa Semitik ini yang masih dekat, Yesua HaMashiach, Yesus atau Isa Al-Masih, ya, dalam bahasa Aram dan Aramaik, ini lebih kurang serumpun.
Ini nama ini dianggap memang benar lahir daripada seorang perawan, ya, yang mulia. Tetapi kamu tiba-tiba menganggap sosok ini menjadi Tuhan oleh karena dia makan ikan goreng saja. Bila dia sudah makan ikan goreng, ya, dan menampakkan diri minta ikan goreng dan makan roti, langsung kami bilang, oh Tuhan, Tuhan kamu bilang kan? Tanpa berpikir. Kalau kamu bilang syahadat atas nama Yahweh, ingat, Islam itu tidak mau bersandarkan kepada sesiapa. Sampai 48, Yesus atau Isa ini penerima kitab yang dibenarkannya daripada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Mazmur, dan diberikan kitab Injil. Ya, seperti itulah yang tertulis dalam Matius 5 nomor 17. Aku datang bukan untuk meniadakan kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi, bukan kitabnya Markus, bukan kitabnya Lukas, kitab Paulus, kitab Petrus, bukan. Lebih-lebih lagi dengan kitab kepalanya Billy, tidak nyambung. Ya Billy, jadi tiada kepentingan untuk orang Islam bersyahadat atas nama Yahweh atau Yahuhu Yahaha. Saya saja di media sosial ini baru saya tahu rupanya ada nama Kristen punya Tuhan itu Yahayahihi. Padahal saya itu 22 tahun saya oten, tidak pernah saya beriman kepada Yahuhu Yahaha sebagai Tuhan. Yang saya tahu hanya Yesus dan Allah Bapa. Di sini siapa yang diprank? Kamu atau Yahuhu Yahaha? Ya toh, Billy, kadang-kadang saya bilang kembalilah kepada otak yang diberikan oleh Tuhan tadi, yang 15% aja Billy, tidak usah banyak, tidak usah 20 lah, 15,5% aja, insya Allah. Seperti Bible kamu yang terdapat 18% firman yang benar, 12 di perjanjian baru, 6 di perjanjian lama dan 6 di perjanjian baru, insya Allah di situ kamu sudah dapat petunjuk bahwa itu adalah ajaran Islam. Nah, kenapa kamu tidak mau menyamakan? Karena kamu tidak mau kedepatan, kentara bahwa sosok ini adalah mengajarkan referensi yang sama. Bagaimana di Yohanes 14 nomor 27, dia meninggalkan damai sejahtera Islam, Billy, bukan Kristen yang dibuat di yang mayoritas orang-orang kemudian Paulus in the gang tidak pernah dikenal oleh Yesus dan tiba-tiba mengatakan dia Tuhan, padahal kata Yesus dalam Matius 20, karena akan banyak orang memakai di dalam namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang termasuk Billy. Sekian. Baik, terima kasih Bang Hidayah. Oh maaf, saya ini. Oke, silakan Bang Billy. Oke, jadi kamu sudah menipu ya. Kamu katakan sama tapi tidak mau syahadat atas nama Yahweh. Konsisten dulu. Kamu mau syahadat atas nama Yahweh atau kamu cabut dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan si Olo sama si Yoshefafe itu berbeda, si Hasem namanya. Oke? Sekarang beda atau sama? Kalau kamu mau syahadat atas nama Yoshefafe baru bisa disamakan. Saya nggak usah panjang-panjang, kejar dulu satu-satu. Berani nggak kamu syahadat atas nama itu ketika kamu mengatakan sama? Coba silakan, saya tuntut dulu itu satu. Silakan, selesai. Tidak usah kamu bilang selesai Billy. Tunjukkan saja eksistensi kemahakuasaan Yesus dan apa ciptaannya. Saya sudah bilang kepada Anda, ya, Islam punya Tuhan sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu di zaman dahulu kala itu sudah dirubah, ya. Karena apa? Di dalam Bible tertulis di Yeremia 8 nomor 8. Taurat Tuhan itu telah diubah-ubah oleh manusia durjana yang kemudian mengubah-ubah ayat. Tiba-tiba ada yang memperbolehkan makan babi, tiba-tiba ada yang bersunat hati, dan tiba-tiba ada yang berjoget di gereja. Itulah Taurat Tuhan yang diubah sehingga datanglah kemudian Islam, ya, yang disempurnakan benar dari sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu Islam disempurnakan. Karena apa? Sebelumnya ada yang menuhankan manusia, sebelumnya ada yang menuhankan patung Bunda Maria, sebelumnya ada yang menuhankan salib, sebelumnya ada yang menuhankan pemakan ikan goreng, sebelumnya ada yang menuhankan tidur di atas kapal. Ini yang diluruskan oleh Islam, Billy. Ingat, kamu tidak boleh bertanya lebih tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu 3974 kali tertulis di Bible nama A-L-L-E-H di situ Allah. Kecuali kalau kau tidak mengimani itu sebagai Tuhan dan kau mengimani 100% bahwa yang lahir di tanah Yudea di Bethlehem itu adalah Tuhan. Padahal kamu baca Lukas 2 nomor 11. Apa redaksi ayatnya, Billy? Kamu tentu tidak tahu kan?
telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di kuda daun. Apa kata di 22-nya? Terlalu panjang, host. Bisa nggak dia konsisten, host? Saya menunggu, saya itu cuma 1 menit loh. Tiada kepentingan. Saya sudah bilang, tiada kepentingan kepada kami. Kami ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tidak ada yang bilang sama loh, host. Bro Billy, tahan dulu, saya pause dulu. Bro Billy, mohon jangan interupsi dulu. Ini adalah hak beliau untuk bernarasi, oke? Loh, saya tidak sampai 1 menit. Kamu memang sudah tidak narasi karena memang sudah tidak ada. Itu ada. Kenapa tidak ada gunakan sampai 3 menit? Oh iya. Astaga. Dilanjut Bang Tentu ya. Ya. Oke. Padahal saya bilang kan tadi ya. Padahal saya bilang lanjut. tadi kan, ya. Padahal saya sudah bilang tadi. Tidak ada Tuhan yang saya pernah imani yahuhu yahaha bili, namanya tidak ada. Apa yang saya pernah imani adalah Yesus dan Allah Bapa. Tidak ada pape-pape, yahuhu, yahaha, dan hisim-hisim. Tidak ada. Itu hanya ada saya temukan di media sosial ini. Kalau kau kurang percaya, kamu tanya sama Kristen di Malaysia nanti. Adakah nama yahuhu, yahaha, pape-pape itu di Malaysia? Tidak ada. Billy, bahkan Bible itu sekarang tinggal seperti tapak tangan Billy, semakin kecil. Bagaimana mungkin itu boleh dibaca oleh orang-orang? Sebab itulah kelebihan keunggulan Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah, bahwa wahyu langsung daripada Allah yang harus dijaganya dalam hati Rasulullah. Sebab itulah anak-anak kecil 5 tahun bisa menghafal minimal surah Al-Fatihah, minimal surah Al-Ikhlas, ya, minimal surah An-Nas, ya, atau surah-surah pendek yang lainnya. Nah, kalau kamu, jangankan anak-anak 5 tahun, anak-anak 55 tahun pun tidak ada yang tahu 1 ayat, apalagi 1 baris, apalagi 1 perikop. Ya, ingat, Tuhan saya bukan Yahuhu Yahaha. Yang saya percayakan adalah Tuhan adalah yang disembah oleh para nabi terdahulu. Terima kasih Bang Hidayah. Oke, jadi Bang Billy sudah jelas ya. Tadi kalau Anda memaksakan syahadat, Tuhannya Bang Hidayah sudah dikatakan bukan YH itu. Oke, Bang Billy silakan, waktunya 3 menit maksimal. Oke. Kata si Komo, jangan-jangan si Komo sering menjawab wala si olo mungkin begitu ya. Jadi bangsa Israel tidak mengenal panggilannya seperti si Komo wala atau olo enggak seperti itu ya. Kamu saya harus ingat. Saya interupsi, Bro Billy, mohon maaf ya, tolong olok-olokan seperti itu tidak kita pakai ya. Olok-olok itu mengolok-olok, sister. Jadi wajar ketika Billy membalas cara Al-Hidayah. Saya menyimak dari tadi Al-Hidayah mengatakan beberapa kalimat. Itu bukan Tuhan kamu, John. Gak usah berbohong. Tuhan kamu Yesus saja manusia, bukan Yahuwah itu. Saya di sini menyimak. Jadi saya mengingatkan, ya kalau Al-Hidayah bisa bicara begitu, maka Billy pun boleh seperti itu. Lanjut Billy. Oke, jadi di dalam Alkitab kami, dalam terjemahan asli itu ditulis Yod-Heh-Vav-He ya. Nah, sedangkan panggilan si wele-wele ini tidak dikenal oleh bangsa Israel. Paham? Ya, si olo-olo ini nggak dikenal. Ya, harus dipaham. Jadi nama si olo-olo ini nggak dikenal oleh si bangsa Israel sampai sekarang. Ya, kamu mau nyamakan itu kata si Komo wala itu. Jangan kamu samakan Hidayah ya. Kamu sudah kubilang aturan nomor 1 jangan menghujat. Saya menghujat kalian marah, laporin nanti ya. Sudah saya peringatkan. Yang kedua ya, kamu berbicara Taurat ya, kitab Taurat, kamu penipu, kamu nggak bisa konsisten, kamu samakan si wele-wele dengan Yod-Heh-Vav-He, tapi ternyata apa, kamu tidak mengakuinya, jadi kamu sudah tipu banyak-banyak di sini. Oke, yang berikut ya, saya kasih tahu kamu bahwa Tuhan kamu itu tidak eksis, kamu tidak bisa membuktikan. Yang ketiga, Tuhan kamu kena prank. Saya sudah tawarkan loh, Yesus bukan Isa ya, kamu masih mati-matian mengatakan bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan. Kalau itu dalam keimanan Islam saya nggak ganggu gugat, tetapi jika merujuk ke Yesus, saya katakan dengan jujur, Allah kamu kena prank, karena tidak dikenal oleh anak orang-orang Kristen bahwa Allah itu keluar dari perut Allah. Nggak begitu ya, Allah tidak beranak dan diperanakan, kamu harus paham ya. Jadi kalau kamu masih samakan, berarti Allah kamu kena prank ya, dan kamu tidak bisa buktikan bahwa Allah kamu itu ada dan bisa eksis, nggak ada. Yang keempat ya, saya mau menanggapi tentang Taurat. Allah kamu tidak tahu apa itu Taurat ya, dia tidak bisa jelaskan. Yang dia paham Taurat itu gigi ganti gigi. Dalam surat Al-Maidah 45 itu jelas ya, gigi ganti gigi ya.
hidung ganti hidung. Itu yang dia pahami. Dia tidak tahu mana Taurat Allah 10 hukum dan mana Taurat tentang bangsa Israel, Taurat sipil atau aturan bangsa Israel. Dia nggak paham. Jadi ketika dia mendengar orang bilang Taurat, dia juga ikut-ikut Torah, padahal dia nggak tahu apa itu Taurat yang dipahami. Oke, sekarang yang kamu buktikan bahwa si Allah itu dia tahu, ya, bahwa Allah yang beranak itu di mana. Dan kamu buktikan, bagaimana bisa buktikan bahwa dia itu ada? Para kalian ini ditanya dari tadi nggak bisa jawab. Buktikan bahwa Allah itu ada, dibuktikan dengan apa? Bukan kamu buktikan bahwa ciptaan Allah yang ciptakan semua itu sudah dikatakan. Kalau kamu itu nanti ada di abad ke-7, ya, makanya. Dan kamu buktikan kalau Allah kamu bisa jelaskan apa arti Taurat. Paham kamu? Oke, sampai situ Hidayah. Oke, terima kasih. Sebentar saya mohon izin interupsi dulu. Dengan sangat memohon, dengan rasa hormat saya memohon kepada kedua narasumber, ayo kita menggunakan panggilan pada Tuhannya dengan masing-masing yang benar, ya, baik dari saudara Muslim ataupun saudara Kristen yang menyebut YHWH, saya mohon YHWH, yang menyebut Allah, saya mohon Allah. Oke, kita sepakat setelah ini, ya. Mohon maaf atas apa yang sudah terjadi tadi. Oke, mohon maaf atas apa yang terjadi.